Welcome back to Recap Studio Channel. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana nih kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cerita spin-off dari 5 karakter yang terhubung dengan Amuro Toru atau Rei Furuya, termasuk Hiromitsu yang pada part Black Organization 29 minggu lalu kita sudah bahas historinya, dan 3 karakter lain yang ternyata pernah satu akademi di kepolisian saat menjalani pelatihan sekolah. Yang akan kita bahas misterinya dalam alur cerita file 1000 plus Detektif Conan Special White Police Story bagian pertama. Sebelum ke alur ceritanya, bantu kami dengan subscribe channel Recap Studio dan bunyikan loncengnya agar kami semakin semangat membahas seri misteri detektif Conan maupun anime lainnya. Like juga dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita langsung aja ke TKP. Scene awal dalam series ini nampak di keheningan tengah malam sebuah halaman Akademi Kepolisian Metropolitan. Ada 2 orang sedang berkelahi, yaitu Rei Furuya dan Matsuda Jinpei. Dalam perkelahian mereka sempat terbesit alasan pertarungan tengah malam itu, di mana Furuya mengatakan bahwa dirinya masuk Akademi Kepolisian karena rasa keadilan dan cinta negaranya yang besar. Dia juga menyatakan hal itu pasti menjadi dasar yang sama untuk setiap orang yang masuk ke akademi, termasuk Matsuda. Akan tetapi, nampaknya di sini Matsuda mengelaknya dan menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak menyukai hal itu, alias dia merasa terganggu dengan sifat Furuya. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu mereka berkelahi dan nampaknya perkelahian itu berakhir seri karena keduanya berhasil melayangkan pukulan terakhir ke wajah lawannya. Scene pun berganti di ruang asrama. Ditampilkan pintu kamar seorang bernama Hiromitsu alias Hiro. Dia nampak tertidur dan mengalami mimpi buruk, di mana dia melihat seseorang melakukan pembunuhan, dan seketika itu dia nampak terkaget ketika si pelaku tiba-tiba nongol di depan pintu tempatnya mengintip. Hal itu bertepatan dengan suara ketukan pintu kamarnya. Sontak Hiro pun terbangun. Di sini Hiro mengecek jam tangannya yang ternyata masih menunjukkan pukul 2 pagi. Dia pun membuka pintu kamarnya namun tidak ada seorang pun di depan pintu itu. Setelah celingak-celinguk dia pun melihat Furuya yang terkapar penuh luka duduk bersandar di kiri pintu kamar Hiro. Hiro pun memanggilnya dengan sebutan Zero karena mereka ini teman masa kecil. Furuya beralibi kehabisan plester dan berusaha minta kepada Hiro. Di sini Hiro menanyakan apa yang terjadi dan menyatakan bahwa plester mana cukup untuk mengobati luka sebanyak itu. Dan setelah Furuya menjawab bahwa dia habis berkelahi, Hiro sempat bertanya lagi, "Apa kau dan lawanmu bisa akrab?" Dan Furuya menjawab, "Jangan bercanda." Setelahnya Hiro nampak berlari sambil berkata, "Aku ambilkan kotak P3K di ruang medis. Tunggu saja di dalam." Sinar mentari pagi sudah mewarnai langit. Nampak di lapangan beberapa siswa berbaris, termasuk Furuya dan Matsuda. Di sini mereka ditanyai oleh instruktur mereka karena Furuya dan Matsuda nampak beberapa plester dan perban di wajah mereka. Matsuda sempat bertanya balik, "Anda benar-benar ingin tahu?" Instruktur yang bernama Onizuka menegaskan, "Tentu saja." Namun, salah seorang bernama Wataru Date menyatakan bahwa semalam di kamarnya ada banyak kecoa dan dia pun meminta Furuya dan Matsuda untuk membersihkan karena terlalu bersemangat mereka terbentur meja dan tertindih kasur yang diberdirikan. Nampaknya Wataru di sini membuat alibi palsu untuk mereka berdua dan menyebutkan
luka mereka hanyalah kecelakaan semata. Setelahnya, Wataru langsung memulai latihan pagi dengan lari maraton sambil menyatakan mereka akan menambah 2 putaran untuk hukuman tambahan. Dan nampaknya mereka ini berada di kelas Onizuka dan mengabaikannya instrukturnya yang belum selesai bicara. Hal itu nampak terlihat dari wajah kesal dari si instruktur. Di tengah lari maraton itu, nampak Kenji Hagiwara yang menyapa Matsuda seakan sudah kenal cukup dekat alias akrab. Di sini dia memuji Furuya yang bisa menandingi Matsuda, di mana diketahui Matsuda ini dilatih oleh ayahnya sendiri yang seorang petinju profesional. Di sini Kenji menanyakan siapa pemenang perkelahian itu, dan nampaknya Furuya maupun Matsuda menjawab untuk dirinya sendiri secara bersamaan, "Aku pemenangnya." Hal itu memicu pertengkaran lagi dan saling menuduh kekalahan. Sontak Wataru menengahi mereka sambil berkata, "Lain kali ajak aku bergabung dengan kalian." Di saat itu, instruktur mereka berteriak dari kejauhan, "Hei para pemalas, lari yang benar." Instruktur Onizuka nampaknya dikomentari oleh salah satu instruktur lain yang lebih senior. Dia menyatakan, "Kelasmu ada banyak masalah ya, bahkan 5 sekaligus." Sepertinya yang dimaksud 5 ini adalah Furuya, Matsuda, Hiro, Wataru, dan Kenji. Walau demikian, instruktur Onizuka menjawab dengan bangga, "Aku mengkhawatirkan masa depan mereka." Itu artinya Onizuka ini sungguh serius memperhatikan dan menanggapi siswa akademi di kelasnya. Buktinya, dia bisa memahami kelima siswanya itu yang bermasalah, di mana Furuya merupakan siswa baru yang masuk akademi dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Dia juga menjadi perwakilan para siswa untuk berpidato dalam upacara pembukaan. Namun, karena sifat dan warna rambutnya itu, dia sering dijauhi bahkan dijelekkan oleh orang-orang atau siswa yang lain. Kemudian Hiromitsu, dia memiliki jiwa keadilan yang kuat, namun dia masih trauma atas kasus yang menimpa orang tuanya saat masih kecil. Lalu Wataru, dia dikenal sebagai siswa terkuat nomor 2 setelah Furuya, namun ayahnya adalah mantan polisi yang dipaksa mengundurkan diri. Kemudian Kenji, dia siswa berwawasan luas dan mudah bersosialisasi, namun kemampuannya itu hanya ia gunakan untuk menggoda wanita saja. Lalu Matsuda, dia berhasil masuk akademi karena hasil tugas atau praktek yang pengetahuannya setingkat ahli. Sayangnya dia bersifat sombong dan kurang bisa kerja sama tim. Masing-masing dari mereka punya masalah tersendiri dan menurut instruktur Onizuka, hal itu harus segera diatasi sebelum kelulusan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Scene pun berganti di ruang kelas. Terdapat pertanyaan dari instruktur Onizuka, yaitu apa yang harus diperhatikan polisi saat mengumpulkan keterangan saksi di TKP. Di sini Furuya menjawab dengan jelas dan detail, yang intinya setiap keterangan saksi harus disertai bukti kuat. Nah, ketika itu Matsuda menyela, apa orang-orang yang lulus dari akademi ini bisa menerapkannya. Hal itu membuat Onizuka agak kesal dan meneriaki Matsuda dengan pertanyaan, "Kau pikir petugas polisi itu apa?" Matsuda menjawab dengan santai dan sangat detail sampai membuat siswa yang lain tercengang, yang intinya Matsuda menjelaskan arti lambang kepolisian Jepang. Hal itu pun cukup membungkam instruktur Onizuka. Setelah kelas selesai, nampak Matsuda yang sedang makan di kantin. Dia dihampiri oleh Furuya yang mengawali pertanyaan, "Bukankah kau membenci polisi?" Tapi dalam kelas, kenyataannya kau memahami tugas seorang polisi. Sambil menutup satu matanya, mungkin ini semacam gurauan alias meledek Matsuda ya. Detik kemudian, Matsuda pun menjawab dengan wajah serius bahwa, "Sampai detik ini, aku masih sungguh persetan dengan polisi." Conan Special White Police Story bagian kedua.
Scene selanjutnya nampak Furuya berada di suatu ruang dalam akademi kepolisian. Saat itu perkataan Matsuda berupa persetan dengan polisi masih terngiang di pikirannya. Ternyata Furuya sedang mencari penyebab sikap Matsuda itu. Dan setelah ditelusuri, Furuya menemukan file kasus mengenai petinju profesional bernama Jotaro Matsuda yang merupakan ayahnya Matsuda Jinpei. Jotaro ini diberitakan telah melakukan pembunuhan. Di saat itu, Hiro datang dan melihat file kasus yang sedang dibaca Furuya. Hiro menyatakan bahwa kasus itu dulu pernah menjadi kontroversi dan menyebabkan keributan. Hiro pun menceritakan kejadian sebenarnya di TKP. Diketahui ayah Matsuda melihat dua orang pria berkelahi ketika pulang dari game. Namun, dia acuh dan pergi begitu saja karena dalam waktu dekat dia akan bertanding perebutan gelar. Tak disangka, salah satu pria yang tadi berkelahi ditemukan tewas. Dan setelah polisi mengidentifikasi korban, ternyata korban seorang mantan petinju dan berdasar keterangan seorang saksi yang menyatakan bahwa Jotaro berada di TKP saat pembunuhan dan hasil otopsi menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah dipukuli sampai tewas. Polisi pun bergegas menangkap Jotaro. Beberapa hari setelahnya, pelaku sebenarnya tertangkap dan Jotaro dibebaskan. Namun hal itu menyebabkan Jotaro melewatkan pertandingannya sehingga sejak kejadian itu karirnya memburuk dan Jotaro jadi sering mabuk-mabukan hingga akhirnya Jotaro menjadi pecandu alkohol. Hal tersebut kemungkinan menjadi alasan kuat mengapa Matsuda bersikap dan menaruh dendam pada polisi. Setelah penjelasan itu, Furuya teringat bahwa hari itu adalah latihan menembak pertama mereka di kelas Onizuka. Namun, Hiro datang ke ruangan itu karena ingin mencari sesuatu, sehingga menyatakan agar Furuya pergi duluan. Detik kemudian, wajah Hiro terlihat pucat ketika membaca file kasus pembunuhan keluarga Nagano. Furuya sempat melirik dan memperhatikan Hiro dari kejauhan. Scene pun berganti di lokasi latihan menembak. Nampak para siswa akademi memakai seragam dan pengaman lengkap. Mereka memegang pistol S-Shoot revolver, di mana pistol tersebut merupakan senjata resmi polisi Jepang. Di bawah pengawasan Onizuka, di sini Onizuka meneriaki para siswa dan menyatakan bahwa siapapun yang memperoleh poin di bawah 70 dinyatakan gagal. Nampaknya Furuya terlihat mahir dan berhasil mengenai tengah sasaran pada 5 tembakan pertamanya. Di saat itu, Onizuka berkata, "Jangan berbangga hati apalagi sombong. Selalu ada orang yang lebih baik dari kalian." Onizuka menyatakan bahwa senior angkatan mereka dulu ada yang memperoleh nilai sempurna alias berhasil menembak bagian tengah sasaran 20 kali pada latihan tembak pertamanya. Dan hal itu seharusnya membuatnya menjadi S di divisi pembunuhan. Namun, Onizuka menyatakan bahwa orang tersebut keluar dari kepolisian dan yang dia tahu, orang tersebut kini membuka kantor detektif di kota Beika. Bila dilihat dari ciri siluetnya, kemungkinan orang yang dimaksud Onizuka ini adalah Kogoro Mori. Setelahnya, nampak Matsuda yang kesal karena tidak bisa mengenai target sekalipun, sehingga dia pun membolak-balikan pistol yang dipegangnya sambil berkata, "Apa mungkin seseorang telah menjatuhkan pistol ini dan membuat silinder stopnya rusak?" Detik kemudian, Matsuda membongkar pistolnya dan ternyata silindernya sudah usang. Tindakan Matsuda ini membuat Onizuka geram dan sempat marah-marah untuk segera memasang dan mengembalikan pistol seperti sedia kala. Di saat itu, Kenji yang melihatnya, dia pun menceritakan bahwa Matsuda suka membongkar benda sejak kecil. Karena hal itu, Matsuda jadi ahli mekanik, terutama mengenai bom. Pernyataan Kenji itu membuat yang lain, terutama Wataru dan Furuya, nampak terkejut. Ringkas cerita, jam latihan menembak selesai. Semua siswa disuruh mengembalikan peralatan di tempat semula. Namun seorang petugas yang mengecek peralatan tembak melaporkan kepada Onizuka bahwa ada pistol dan satu peluru yang belum dikembalikan. Tentu saja Onizuka langsung memarahi Matsuda yang nampaknya membiarkan pistol yang dia pakai masih terbongkar dan menyuruhnya mengembalikan
peluru. Nampaknya Onizuka menuduh Matsuda menghilangkan peluru itu. Namun Matsuda mengelaknya dan menegaskan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Wataru pun meyakinkan Onizuka bahwa dirinya sebagai ketua grup akan memastikan pelurunya kembali. Di saat itu, datang dua orang petugas yang akan melakukan pengecekan gedung. Onizuka pun mengantar dua orang itu naik ke lantai atas. Wataru menegaskan kembali kepada Matsuda, "Kau bukan pelakunya kan?" Dan Matsuda menjawab, "Tentu saja bukan." Wataru pun menyatakan bahwa dia akan menemukan pelaku sebenarnya dan membuatnya menunjukkan diri. Di saat itu, Furuya berkomentar bahwa ketua grup terlalu baik dan mengatakan, "Bila kau tidak membiarkannya membersihkan namanya sendiri, dia akan berakhir sama seperti ayahnya." Hal itu jelas membuat Matsuda kesal dan marah atas komentar Furuya yang dinilainya tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Namun, Furuya justru memancing Matsuda untuk memberitahu alasan sebenarnya Matsuda masuk akademi kepolisian. Pada akhirnya, Matsuda memulai perkelahian. Tak lama kemudian, seorang petugas yang mengecek gedung nampak terjatuh melewati atap yang sepertinya rapuh. Di saat itu, Onizuka yang memperhatikan berusaha menangkap petugas yang jatuh tersebut. Akan tetapi, petugas itu sudah dilengkapi tali pengaman dan tali tersebut melilit leher Onizuka ketika berusaha menolong. Onizuka pun berusaha menahan tali di lehernya dengan kedua tangan, namun karena terbebani oleh tubuh petugas gedung, kini mereka berdua melayang terjerat tali. Situasi genting antara hidup dan mati itu disaksikan siswa Onizuka dan berada tepat di atas 5 siswa bermasalah, yaitu Furuya, Hiro, Matsuda, Wataru, dan Kenji. Conan Special White Police Story bagian ketiga. Scene selanjutnya nampak cover story berupa Matsuda yang sedang memperbaiki mesin yang terkesan seperti mekanik ahli. Panel berikutnya diperlihatkan beberapa siswa Onizuka yang kebingungan harus melakukan apa hingga terjadi sedikit gaduh. Di saat bersamaan, Wataru berseru kepada 4 teman bermasalahnya, yaitu Kenji, Hiro, Matsuda, dan Furuya. "Kawan-kawan, kalian tahu apa yang harus dilakukan?" Detik kemudian, Matsuda menjawab, "Pistol." Dilanjut Kenji, "Peluru." Lalu Furuya, "Aku akan menembak." Dan Wataru, "Aku akan menopang di bawah." Serta Hiro, "Itu berarti aku yang akan naik ke atas." Mereka berlima langsung bergerak. Setelah aba-aba dari Wataru, "Ayo kita lakukan." Wataru menopang Hiro ke atas di kedua bahunya, sehingga Hiro bisa menggapai petugas yang nampaknya pingsan untuk mengurangi beban tali, sehingga Onizuka yang terlilit bisa mengendurkan sedikit talinya. Panel berikutnya nampak Furuya yang bertanya kepada Matsuda yang telah memulai merakit kembali pistol sambil duduk. "Berapa lama?" Matsuda menjawab, Mungkin sekitar 1 ronde." Furuya sedikit heran, "Itu artinya 3 menit ya? Kenapa selama itu?" Bila teman-teman perhatikan, duel pertandingan olahraga dalam ring atau sejenis bela diri, umumnya 1 ronde itu selama 3 menit. Kita lanjut. Matsuda menyatakan bahwa bila hanya sekedar merakit kembali, aku bisa melakukannya kurang dari setengah menit alias kurang dari 30 detik. Namun, karena pistol itu sejak awal sudah rusak, Matsuda harus memperbaiki secara teliti agar bisa menembak akurat, meskipun hanya sekali tembakan saja. Scene selanjutnya nampak Kenji yang berpura-pura telah menemukan peluru di sekitar lantai para siswa lain yang berkerumun. Hal itu hanyalah siasat, di mana semua siswa lain nampak terkejut. Dan ada salah satu siswa yang bertingkah aneh. Dia mengecek kantong celananya sambil berkata, "Tidak mungkin, aku yakin sudah mengantonginya." Kenji yang sejak awal memperhatikan langsung memergokinya yang telah terbukti mengambil peluru sambil berkata, "Jadi kau yang telah mengambilnya." Si pelaku meminta maaf dan beralasan bahwa dia ingin mengabadikan latihan tembak pertamanya sehingga mengambil 1 peluru untuk kenang-kenangan. Kemudian Matsuda bertanya, "Kau bisa menembak talinya sekali kan, Pirang?" Furuya menjelaskan,
Gak usah panik, ketika seorang terlilit, pusat pernapasan memang berhenti sementara, tapi jantungnya masih berdetak. Dan bila jantungnya berhenti, kita masih bisa memberi pertolongan sebelum 3 menit karena otaknya masih bekerja. Setelah penjelasan Furuya, Kenji melemparkan peluru yang berhasil dia temukan. Setelah Furuya menangkapnya, Matsuda selesai merakit dan memberikan pistol kepada Furuya sambil berkata, "Sudah sempurna, kubunuh kau bila meleset." 0 detik kemudian, Furuya memasukkan peluru lalu menembak tali yang melilit Onizuka. Dan nampaknya satu tembakan tersebut berhasil memutus talinya dan membuat Onizuka dan petugas gedung terjatuh. Mereka berdua langsung ditopang oleh Hiro dan Wataru. Wataru sendiri menyentak Onizuka, memastikannya baik-baik saja. Dan sepertinya Onizuka hanya terengah-engah karena hampir kehabisan nafas. Siswa yang lain bersorak. Scene pun berganti di atap gedung akademi. Nampak Furuya dan Matsuda yang sedang berbicara mengenai tindakan ceroboh Matsuda membongkar pistol saat latihan, di mana seharusnya Matsuda mendapatkan hukuman karena itu termasuk pelanggaran dalam akademi. Namun, karena Matsuda telah merakitnya untuk membantu menyelamatkan Onizuka, sepertinya Onizuka membela Matsuda dan mengabaikan pelanggaran tersebut. Jadi Matsuda terlepas dari hukuman. Matsuda sendiri menyatakan bahwa hal itu wajar bukan? Walaupun dia nampaknya tetap membenci polisi. Lalu Furuya menegaskan mengenai pernyataan bahwa ayah Matsuda menjadi korban salah tangkap dan membuat kehidupan karirnya hancur. Furuya meminta maaf atas perkataan itu dan dia bersimpati atas apa yang menimpa ayah Matsuda. Kemudian Furuya memastikan tujuan asli Matsuda menjadi polisi. Matsuda pun mengatakan bahwa dia ingin menghilangkan stres itu dengan sedikit pukulan sebagai orang yang berada di puncak alias menjadi jenderal pengawas. Hal itu ditertawakan oleh Furuya dengan argumen, "Aku pikir kau akan sulit untuk mendapatkan posisi itu mengingat kelakuanmu yang seperti ini." Matsuda mengalihkan pertanyaan, "Kau sendiri kenapa ingin jadi polisi?" Furuya dengan santai menjawab bahwa dia sedang mencari seorang wanita yang tiba-tiba menghilang. Dan dari siluetnya, wanita yang dicari Furuya ini adalah Miyano Elena alias ibunya Akemi dan Shiho. Mendengar hal itu, Matsuda nampak meledek Furuya. "Demi wanita ya?" hahaha. Dan mereka tertawa bersama. Detektif Conan Special White Police Story bagian keempat. Scene selanjutnya nampak cover story berupa gambar Wataru Date dan keempat rekan bermasalahnya. Lalu cover kedua, Wataru Date sedang berolahraga sambil duduk. Dia memegang barbel di tangan kanannya. Dari cover story-nya, kita bisa tebak bahwa kali ini isi ceritanya akan berfokus pada Wataru Date. Panel awal terlihat Wataru Date yang merupakan ketua grup kelas Onizuka berteriak menyemangati para siswa lain untuk tidak malas-malasan saat bersih-bersih akademi. Di sini nampaknya Furuya dan Matsuda cukup akrab, tidak berantem ataupun memulai pertengkaran lagi. Hal itu dilihat oleh Kenji dan Hiro. Mereka berdua ini di mana Kenji merupakan sahabat kecilnya Matsuda, sedangkan Hiro sahabat kecilnya Furuya, menyatakan merasa iri dengan keakraban Furuya dan Matsuda. Walaupun ungkapan itu hanya sekedar curahan bahwa mereka nampak senang melihat Furuya dan Matsuda yang awalnya selalu bertengkar kini telah akrab. Scene berganti di kantin. Mereka berlima nampak makan bersama di satu meja sambil mengobrol beberapa hal. Di antaranya Kenji yang menebak bahwa Wataru itu suka pada Furuya layaknya kekasih karena sejak awal Wataru selalu membela Furuya dan lebih banyak bicara dengannya. Tentu saja hal itu membuat Wataru menyangkal dan beralibi bahwa semua itu hanyalah sikap seorang ketua kepada siswa grupnya. Lalu Wataru menambahkan bahwa dirinya sudah punya pasangan. Detik kemudian sempat membuat keempat rekannya hening dengan tatapan heran. Namun detik berikutnya mereka berempat terlihat terkejut dengan ekspresi yang berlebihan. Malam harinya nampak Wataru menelpon seseorang dan menceritakan bahwa dia keceplosan
memberitahu rekan-rekan akademinya waktu mengobrol bahwa dirinya telah punya pasangan. Nampaknya orang yang ditelepon Wataru ini adalah pacarnya, dan terlihat dari siluetnya wanita ini berparas menawan dan berbeda karena warna rambutnya, di mana Wataru sempat curhat bahwa dia tidak bosan di akademi karena punya 4 rekan yang menarik. Selain itu, Wataru sepertinya memastikan pertemuan antara dirinya dengan ayah wanitanya itu, dalam artian mereka sudah masuk ke tahap hubungan serius untuk membahas pernikahan. Hari berikutnya, nampak Onizuka yang sedang mengawasi para siswanya berlatih kendo di sebuah dojo yang ada di akademi. Di saat itu, Kenji, Hiro, dan Matsuda mengobrol yang intinya mereka berencana jalan-jalan bersama saat akhir pekan. Nah, ketika Kenji menyatakan bahwa dia bersedia bila tempat yang dikunjungi itu sejenis showroom, detik kemudian Matsuda teringat bahwa dia pernah melihat orang dengan tato aneh beberapa hari lalu ketika lewat showroom. Hiro nampaknya tertarik dan menanyakan seperti apa tatonya. Matsuda menjelaskan bahwa tatonya itu gambar gelas yang ada kakinya yang disebut goblet. Sentak wajah Hiro nampak serius. Hiro beranggapan bahwa tatonya berada di lengan, terlihat dari siluetnya. Detik itu juga Hiro bertanya lebih detail kepada Matsuda, seperti apa wajah orang itu, di mana tinggalnya, dan siapa namanya. Matsuda sempat kebingungan, namun dia menjawab, "Aku tidak tahu." Dan Matsuda mengusulkan malam ini mereka bertiga pergi ke showroom untuk memastikan. Kalaupun tidak bertemu orang bertato itu, mereka bisa bertanya ke penjaga showroom, karena Matsuda beranggapan orang bertato tersebut kemungkinan pelanggan tetap. Setelahnya, mereka bertiga memperhatikan latihan kendo yang kini giliran Wataru melawan Furuya. Matsuda dan Kenji bertaruh roti melon dan roti lapis, di mana Matsuda yakin Furuya akan menang karena lutut Wataru sedang cedera. Kenji memilih Wataru. Ringkas cerita, ternyata pertandingan dimenangkan Wataru. Taruhan tentu saja dimenangkan oleh Kenji. Matsuda nampak bengong dan heran kenapa Furuya bisa kalah. Demikian juga dengan Wataru yang menyatakan kenapa Furuya tidak memanfaatkan kesempatan menang dengan menyerang cederanya. Di sini Wataru nampak serius berargumen. Dia menegaskan bahwa sebagai calon seorang polisi yang selalu berhadapan dengan penjahat, untuk menegakkan keadilan butuh kekuatan. Bila rasa iba, belas kasihanmu melekat tanpa kekuatan lebih, kau bisa berakhir seperti ayahku. Furuya terlihat hanya terdiam saat mendengar Wataru berbicara hal itu. Malam harinya, Furuya nampak berbaring di kamar asramanya. Dia masih memikirkan perkataan Wataru. Keheningannya tersentak saat Hiro mengetuk pintu dan membukanya. Dia menyatakan akan pergi keluar sebentar dengan Kenji dan Matsuda. Hiro menawarkan, "Apa kau mau titip sesuatu?" Furuya menjawab tidak perlu. Beberapa detik kemudian, Furuya berubah pikiran dan keluar dengan tujuan ingin nitip belikan kopi di minimarket. Namun ternyata Hiro, Kenji, dan Matsuda sudah pergi. Karena Furuya tidak punya tugas apapun, dia pun berpikir untuk pergi keluar juga. Setelah berganti pakaian, dia keluar dari akademi dan melihat Wataru yang sedang duduk di halaman akademi yang nampak sedang merokok. Di saat itu, Wataru nampaknya beranjak dari duduknya sambil meminta maaf atas perkataannya di dojo saat latihan tadi. Furuya justru bertanya mengenai ayah Wataru dan mereka berdua berjalan menuju minimarket. Dalam perjalanan, Wataru menceritakan bahwa ayahnya dulu seorang petugas polisi di sebuah pos kecil. Suatu hari terjadi insiden di sebuah toko. Pemuda berandalan membawa pedang kayu. Pemuda ini memeras semua orang yang ada di toko. Ketika itu, ayah Wataru yang sedang libur tugas masuk ke toko. Dia memohon dan meminta untuk melepaskan orang-orang di toko dengan jaminan uang yang ada di dompetnya. Detik itu, Wataru yang masih kecil berteriak, "Kau akan ditangkap, ayahku seorang polisi." Perkataan Wataru justru membuat pemuda itu marah dan memukuli ayahnya yang berusaha melindungi Wataru yang masih kecil. Pada akhirnya, ayah Wataru mengalami luka parah dan cedera di seluruh tubuhnya. Dan
dan menjalani perawatan selama 1 tahun lebih. Setelah itu, ayah Wataru keluar dari kepolisian. Diketahui, pemuda yang memukuli ayahnya itu anggota geng yang sedang memeras orang demi uang untuk kabur dari lokasi karena kalah saat perang wilayah. Dan ternyata korbannya bukan ayah Wataru saja. Si pemuda itu melakukan pemerasan lagi di toko lain. Wataru berkesimpulan, bila pada hari itu ayahnya berani menangkap pemuda itu, keadilan bisa ditegakkan tanpa seorang pun terluka. Di sisi lain, nampak Matsuda yang menanyai penjaga showroom tentang orang bertato, akan tetapi si penjaga tidak mau memberikan informasi pribadi pelanggannya tanpa tujuan dan alasan yang mendukung. Di saat itu, Kenji teringat suatu insiden mengenai pernyataan Wataru di dojo. Saat dia masih kecil, pernah melihat seorang pria berwajah mirip seperti Wataru dipukuli oleh seorang yakuza. Matsuda pun meminta Kenji menjelaskan detailnya. Scene berganti, setelah mendengar cerita Wataru, nampaknya Furuya dan Wataru sampai di minimarket. Akan tetapi ketika sedang berbelanja, datang dua orang pria bersenjata. Satu membawa senapan, satunya lagi membawa pemukul bisbol. Satu tembakan pun dilepaskan sebagai peringatan. Hal itu membuat semua orang di minimarket ketakutan. Salah satu pria bersenjata menyuruh semua orang berkumpul jadi satu. Mereka disuruh mengumpulkan ponselnya. Setelah itu, semua orang diikat dan disuruh masuk ke ruangan staf. Sedangkan penjahat satunya membuat banner pemberitahuan di pintu minimarket berupa sedang renovasi. Nah, di dalam ruangan staf, Furuya dan Wataru berhasil melepaskan ikatan tangan mereka. Dan setelah melepaskan ikatan para sandera, Furuya mengecek pintu yang ternyata dikunci dari luar. Mereka berdua berdiskusi. Furuya menyatakan kemungkinan tujuan utama penjahatnya selain merampok kasir minimarket, mereka akan merampok petugas pengisi ulang uang ATM. Di sini Wataru sedikit heran, kenapa wajah penjahatnya tidak memakai topeng atau sejenisnya. Furuya menyimpulkan bahwa alasan kedua penjahat itu tidak memakai penutup wajah adalah setelah mereka selesai merampok toko ini, ada kemungkinan semua sandera akan dibunuh. Wataru cepat memahami dan berkata, itu artinya kita harus kabur dari sini secepatnya. Wataru dan Furuya pun mencari cara untuk menyelamatkan para sandera. Nah, di saat Wataru menanyai para sandera, Furuya melihat panel saklar dan dia pun membuat kode SOS memakai lampu plang minimarket yang ada di luar melalui saklar. Ringkas cerita, Hiro yang sedang berjalan bersama Kenji dan Matsuda melihat keanehan lampu minimarket dari kejauhan. Nampaknya mereka tahu bahwa itu sinyal SOS. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga masuk ke dalam minimarket dengan penampilan nyentrik ala-ala bintang K-pop dengan memakai kemeja, jas, dan kacamata. Matsuda berpura-pura takjub dengan senapan yang dibawa penjahat. Mereka bertiga bertingkah seakan-akan para penjahat yang ada di dalam minimarket ini yang sedang membawa senapan dan pemukul bisbol itu sedang membuat adegan film. Dan nampak salah satu penjahat menelpon seorang pria yang kemungkinan pria ini adalah bos mereka, di mana si bos ini menyuruh anak buahnya untuk secepatnya melenyapkan pengganggu yang datang. Begitu ponsel ditutup dan para penjahat berupaya menggertak Hiro, Kenji, dan Matsuda, segerombolan orang masuk secara bersamaan dengan alibi ingin melihat adegan filmnya. Detik kemudian, para penjahat diringkus oleh mereka dan para sandera dibebaskan. Hiro menjelaskan bahwa dia melihat kode SOS dari lampu minimarket, kemudian membuat rencana memanggil semua siswa di akademi untuk membantu penyergapan. Lalu Kenji meneruskan cerita di depan Wataru dan yang lainnya. Kasus kali ini hampir mirip dengan apa yang terjadi pada ayah Wataru. Akan tetapi, Kenji menjelaskan bahwa dia berada di lokasi saat kejadian itu. Sebenarnya, tujuan ayah Wataru memohon kepada penjahat agar tidak terjadi kericuhan dan pembantaian. Karena ayah Wataru tahu di dalam toko itu ada beberapa rekan si penjahat yang bisa saja menyandera anak kecil dan wanita yang ada di dalam toko. Apabila ayah
Setelah Wataru meringkus si penjahat, rekan-rekan si penjahat yang ada di toko pasti segera bergegas menolongnya dan sudah pasti ayah Wataru akan tewas seketika itu. Kenji menyimpulkan bahwa ayah Wataru bukanlah seorang yang belas kasihan, tapi dia seorang yang punya hati sebagai polisi. Nampaknya hal itu membuat Wataru sedikit terdiam dan memahami bahwa ayahnya bertindak layaknya seorang petugas polisi yang hebat karena memprioritaskan keamanan warga sipil. Setelah insiden itu, nampak Wataru menelpon ayahnya. Usai basa-basi menanyakan kabar, Wataru menyatakan bahwa dia akan memperkenalkan seorang wanita pilihannya dalam waktu dekat. Selain itu, Wataru juga menyatakan bahwa di akademi dia belajar banyak hal, lalu berkata bahwa ayah tetap akan jadi petugas polisi terhebat yang aku idolakan. Dan nampaknya ayahnya tersenyum. Detektif Conan Special White Police Story bagian terakhir. Scene selanjutnya nampak cover story berupa gambar Kenji yang sedang dikerumuni cewek-cewek, dan cover kedua nampak Kenji berpakaian lengkap seperti tim pertahanan divisi penjinak bom. Panel awal terlihat Furuya, Hiro, Wataru, dan Matsuda yang sedang menghadiri acara suatu pesta. Mereka nampak makan bersama beberapa cewek-cewek dari Akademi Putri. Beberapa saat kemudian Kenji muncul. Dia nampak gagah dengan setelan sederhana, memakai jas. Cewek-cewek yang ada di sana menyambutnya karena memang Kenji ini dikenal mudah bersosialisasi dengan siapapun, terutama menggoda wanita. Istilah kerennya mungkin playboy ya, karena setiap kali ketemu cewek, tingkah Kenji ini suka merayu. Hal itu sempat membuat 4 rekannya yang sedang makan nampak terbengong. Setelah acara pesta itu selesai, mereka semua pulang bersama. Nah, tanpa sengaja, Hiro berpapasan dengan seorang anak kecil yang penampilannya sama seperti teman masa kecilnya yang telah hilang dan dinyatakan tewas terbunuh. Scene berganti pagi hari, nampak di depan akademi. Para siswa sedang membersihkan halaman akademi. Detik kemudian, instruktur mereka yaitu Onizuka datang dengan mengendarai sebuah mobil Mazda. Di saat itu, Kenji langsung meminta kunci mobilnya dengan alibi memarkirkan ke basement. Onizuka pun memberikannya. Hari berikutnya, setelah latihan akademi, nampak Hiro pergi keluar sendirian. Di saat itu, Wataru Date melihatnya dan sepertinya dia mengikuti Hiro. Ternyata, tempat yang dituju Hiro adalah showroom motor yang sebelumnya sudah dia kunjungi bersama Matsuda dan Kenji. Nah, awalnya Hiro nampak terdiam cukup lama di depan showroom. Tujuannya sudah pasti mencari orang bertato gelas goblet. Detik kemudian, Hiro terkaget oleh Wataru yang sejak awal mengikutinya. Ringkas cerita, mereka berdua masuk saat Hiro bertanya mengenai orang bertato goblet. Kebetulan saat itu ada seorang pelanggan yang memakai topi mendengarnya. Dia menimbrung pembicaraan dan menyatakan bahwa dia tahu orang bertato goblet itu. Dia juga menunjukkan sebuah tato di lengannya yang berbentuk abstrak simetris bernama Kanon. Setelahnya, dia menunjukkan sebuah foto dari ponselnya sambil menunjuk orang yang bertato goblet. Hiro yang melihatnya nampak terkejut dengan wajah seriusnya. Nah, tiba-tiba terjadi suatu kecelakaan di mana sebuah mobil tersangkut di truk box besar. Ketika Hiro dan Wataru berusaha mendekat ke truk itu, ternyata supir truknya nampak tak sadarkan diri. Dan secara tak sadar, truk itu lepas kendali sehingga truk berjalan di mana truk tersebut menarik mobil yang tersangkut di belakangnya. Hiro langsung menghubungi Furuya dan meminta bantuan, sedangkan Wataru meminjam salah satu motor dari showroom untuk mengejar dan mengamankan jalur jalan truk yang masih bergerak, dengan meminta para pengemudi lain di depan jalur truk untuk menyingkir memakai pengeras suara yang dibawanya. Ringkas cerita, Kenji, Matsuda, dan Furuya menggunakan mobil Onizuka muncul. Mereka pun berusaha mengejar truk yang menarik mobil. Ternyata penumpang mobilnya sepasang orang tua dan pengemudi truknya nampak tak sadarkan diri. Kenji pun menyetir mobil dengan ekstrim, di mana mereka menggunakan lampu peringatan mobil patroli sebagai tanggulan untuk
bergerak miring dan dengan kecepatan tinggi, mobil itu berhasil melayang di kanan atas mobil yang tersangkut. Di saat itu, Matsuda menarik Furuya melompat dari mobil mereka dan mendarat di atas mobil yang tertarik truk. Tentu saja mobil yang dikemudikan Kenji masih bergerak secara flip dan mengalami benturan serta gesekan cukup parah di sisi kiri, di mana benturan ini menjadi momentum mendarat di sebelah kiri mobil yang dia kejar. Setelahnya, Matsuda berusaha melepas sangkutan mobil dengan cara melepas bumper depan dengan rem darurat. Sedangkan Furuya bergerak menuju kemudi truk. Nampaknya mobil yang tersangkut berhasil lepas. Nah, ketika Furuya telah sampai di pintu kemudi truk, Kenji mengejar dan memperingatkan bahwa jalur di depan terpotong alias sedang dalam renovasi. Kenji yang memperkirakan tidak mungkin bisa mengerem. Dia pun berteriak kepada Furuya untuk menambah kecepatan, dan pada akhirnya mobil yang dikemudikan Kenji berhasil mendarat di sisi lain jalan, disusul truk yang terlihat menabrak lalu mendarat secara terbalik di sisi jalan yang lain. Ketika Kenji mendekat untuk menolong, Furuya mengacungkan jempol tangannya dan ternyata dia selamat, termasuk pengemudi truknya yang masih tak sadarkan diri. Scene berganti di depan akademi. Nampak Onizuka yang menyatakan bahwa kerja kalian sangat bagus walaupun aku tidak mendapat laporan secara rinci. Dilanjut, Onizuka bertanya tentang perbaikan mobil Mazdanya. Matsuda menunjukkan langsung bahwa mobilnya sedang dia cuci, sudah diperbaiki seperti semula, bersih mengkilap seperti baru. Onizuka nampak kagum walaupun hanya melihat bagian sisi kanan saja dan pergi dari lokasi tanpa mengetahui sisi sebelah kiri yang masih rusak parah. Hari berikutnya, nampak Onizuka memanggil 5 siswa bermasalahnya, yaitu Furuya, Hiro, Matsuda, Kenji, dan Wataru. Onizuka memarahi mereka atas semua tindakan yang selama ini diperbuat, mulai dari perkelahian, pelanggaran di akademi, kasus perampokan minimarket, dan insiden truk yang baru-baru ini, di mana ternyata Onizuka sudah tahu mobil Mazdanya rusak parah. Atas dasar itu, pihak akademi meminta Onizuka untuk mengawasi siswa di kelasnya secara ketat dan meminta agar tidak melakukan tindakan gila lagi. Dan sebagai hukumannya, mereka berlima harus membersihkan kamar mandi umum akademi setiap hari. Di saat itu, Hiro melihat fax yang berisi berita seorang anak perempuan yang telah hilang. Scene berganti di kamar mandi umum akademi. Ketika mereka berlima bersih-bersih, Furuya menanyakan banner kelas yang sudah dirancang. Matsuda pun memperlihatkannya dengan bangga. Setelahnya, Matsuda mengolok Hiro dan memaksanya untuk bicara alias menceritakan apa yang sebenarnya dia cari selama ini. Walaupun keempat rekan Hiro ini sudah mengintai Hiro beberapa kali, namun mereka ingin tahu secara langsung. Hiro pun menjelaskan bahwa dia memang mencari pembunuh orang tuanya yang terjadi 15 tahun lalu. Hiro sebenarnya masih berusaha mengingat kejadian itu secara pasti, di mana saat kejadian tersebut dia bersembunyi di balik pintu tepat di depan TKP. Namun karena traumanya sejak kecil dan membuatnya selalu mimpi buruk melihat pelaku di balik pintu, dia belum bisa mengingatnya secara penuh. Beberapa saat setelah insiden, kakaknya Hiro yang pulang sekolah menemukannya terdiam ketakutan. Setelahnya, hal yang sama menimpa teman masa kecilnya yang bernama Yuri. Yuri ini diculik dan dinyatakan tewas terbunuh. Penampilan Yuri ini mirip dengan anak perempuan yang dilaporkan menghilang saat mereka berada di kantor Onizuka. Oleh karena itu, Hiro memutuskan mencari pelakunya walaupun yang dia ingat hanyalah tato berbentuk gelas goblet. Hiro menegaskan bahwa ini adalah masalah pribadi dan dia tidak ingin ada korban lagi. Dalam arti lain, dia tidak ingin melibatkan orang lain untuk dirinya dan mempertaruhkan nyawa mereka. Alias Hiro takut keikutsertaan mereka justru membuat nyawa mereka melayang. Di sini Furuya, Matsuda, Kenji, dan Wataru tersenyum sambil menyatakan bahwa mereka tidak akan mati semudah itu. Hiro pun menjelaskan bahwa sejauh ini dia mencurigai 3 orang yang berhasil ditemui di showroom. Pertama, si penjaga yang mempunyai tato kalajengking di leher belakang. Kedua, Tomori, si
pria tua bertopi yang punya tato kanon. Dan ketiga, seorang pria bertato gelas goblet. Keempat, rekan Hiro saling melengkapi. Itu artinya mereka bertiga bisa jadi tersangka. Lalu Furuya melanjutkan, jadi bagaimana hasil interogasinya dan tindakan apa yang akan kita ambil? Ketua Wataru pun menjelaskan bahwa dia telah menanyai dua orang yang telah ditemui di showroom. Pertama, pria bertato gelas goblet. Dia bernama Irie, umurnya 40 tahun. Dia tinggal dengan istrinya. Diperoleh informasi bahwa dia mendapatkan tato di lengannya sekitar 10 tahun lalu ketika menjadi juara turnamen pingpong. Tersangka kedua yaitu pria tua bernama Tomori. Diketahui dia membuat tato di lengannya sekitar 20 tahun lalu setelah istri dan ibunya meninggal karena suatu kecelakaan. Ringkas cerita, Hiro teringat pernyataan kakaknya yaitu Takaaki yang pernah menjelaskan bahwa siluet yang dilihat oleh Hiro mungkin saja keliru, terlebih ingatannya yang terganggu karena trauma. Hiro melihat tato si pelaku dari ventilasi pada balik pintu secara vertikal. Furuya yang tahu rumah Hiro itu menyatakan bahwa rumah itu model Jepang dengan pintu geser. Matsuda menerangkan bila Hiro sembunyi di dalam lemari. Wataru meneruskan, itu bukan vertikal tapi horizontal. Mereka berlima menyadari pelaku sebenarnya dan langsung bergegas pergi. Pelakunya adalah Tomori. Sesampainya mereka ke tempat Tomori, yang ternyata Tomori ini membuka usaha jasa cuci pakaian. Saat mereka masuk, Matsuda tertarik dengan saluran aneh di sepanjang mesin cuci. Saat Kenji membukanya, ternyata berisi bom. Kenji dan Matsuda tidak bisa menanganinya karena jari tangan mereka sedang terluka. Oleh karena itu, mereka meminta Furuya untuk berusaha menjinakkan bom itu dengan arahan Matsuda. Dan Kenji mengevakuasi warga sekitar, sedangkan Hiro dan Wataru mencari pelaku dan Sandra. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan si pelaku di suatu ruang lantai atas yang sedang menyandra anak kecil, di mana anak kecil ini adalah anak yang dilaporkan hilang. Setelah beberapa detik berbicara, nampaknya si pelaku berusaha bunuh diri bersama sandranya dengan bom yang telah dipasang. Nah, saat pelaku menekan pemicu bomnya, untung saja Furuya dan Matsuda telah selesai menjinakkan bom. Di saat itulah Hiro menangkap pelaku. Wataru mengamankan Sandra. Mereka pun turun ke lantai dasar. Tiba-tiba terjadi ledakan di lantai atas, dan hal itu dimanfaatkan si pelaku untuk kabur ke lantai atas. Hiro pun mengejarnya. Di lantai atas, si pelaku berusaha bunuh diri dengan cara terjun dari lantai tersebut. Hiro pun bergegas menangkap si pelaku setelah mendapat aba-aba dari 4 rekannya di bawah yang telah bersiap dengan banner kelas Onizuka yang terbuat dari kain tebal. Hiro dan si pelaku terjun dan berhasil mendarat di banner itu dengan selamat. Si pelaku menganggap bahwa dirinya tidak pantas hidup lebih lama lagi. Namun Hiro menyatakan itu tidak benar. Kau harus menebus dosa-dosamu terlebih dulu. Secara umum, Hiro menjadi seorang calon polisi berkeadilan tinggi. Secara khusus, dia lega telah berhasil menangkap pelaku pembunuh orang tuanya, kemudian memaafkannya. Scene berganti di akademi. Furuya dimarahi oleh Onizuka karena laporan mengenai menemukan gadis kecil yang hilang dan secara kebetulan menangkap pelaku pembunuhan. Padahal sudah diperingatkan untuk tidak bertindak seenaknya sendiri, terlebih mereka masih dihukum. Namun saat Onizuka masuk ke kamar mandi umum akademi, ternyata kamar mandi itu sudah bersih mengkilap. Hal itu membuat Onizuka diam dan menyatakan, kalian harus lebih rajin membersihkan kamar mandi ini setiap minggu. Cerita beralih 3 tahun masa sekolah akademi kepolisian metropolitan Tokyo telah mereka jalani. Dan hari ini adalah acara wisuda. Tentu saja yang menjadi wisuda terbaik dan ditunjuk untuk memberikan pidato mewakili semua wisuda akademi adalah Rei Furuya. Dijelaskan bahwa Matsuda dan Kenji masuk divisi pertahanan. Akan tetapi mereka tewas saat bertugas terkena ledakan bom. Kemudian Wataru Date masuk di divisi kekerasan. Diketahui saat menjalankan sebuah misi pengintaian, Wataru mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Lalu Hiro, dia masuk ke divisi PSB.
dan tewas dalam tugas penyelidikan saat menyamar di organisasi hitam. 7 tahun setelah acara wisuda itu, terlihat Furuya yang bekerja di Cafe Poirot. Dia teringat dengan perkataan Hiro saat di akademi bahwa Furuya buruk dalam hal memasak. Namun ketika di Poirot, Furuya sudah ahli memasak. Selain itu, Furuya juga berusaha meniru dan menguasai beberapa keahlian dari Wataru yang bisa menyimpulkan secara cepat seperti detektif dari Matsuda yang selalu waspada terhadap jebakan, dan dari Kenji yang ekstrim saat mengemudi. Bahkan Furuya mempunyai mobil yang juga disukai Kenji, yaitu Mazda RX-7. Semua itu adalah alasan mengapa Rei Furuya yang menggunakan nama Amuro Toru saat di Cafe Poirot bisa berbagai macam keahlian alias multi talent, dan dia juga memperoleh tugas khusus sebagai NOC dari PSB untuk menyelidiki organisasi hitam. Demikian alur cerita file 1000 plus Detektif Conan Special White Police Story bagian terakhir. Pada akhir file segmen ini silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Kami mohon maaf bila ada beberapa kekeliruan dan kesalahan arti di pembahasan White Police Story dalam translate ceritanya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulisin yang mungkin terlewat dalam pembahasan kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like bila kalian suka video ini, dan dislike aja bila kalian tidak suka. Share juga ke teman-teman yang lain. And see you on our next recap channel.